Selamat pagi, Ibu Nona dan juga para dewan juri serta teman-teman semua. Saya sebagai moderator. 这是我的朋友。 And my name is Yorinka Marshali Manopo in 6A as an operator. Kami sebagai perwakilan dari kelompok 2 menjadi moderator kelompok 1. Nah, di sini kita bisa melihat kelompok 1 sedang menyiapkan proyek yang telah mereka buat di atas meja. Wah, keren dan menarik banget ya. Yuk kita kasih tepuk tangan buat mereka. Sekarang saya persilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil karya yang telah kalian buat. Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya kasihi. Selamat pagi. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan proyek SAJ kami dengan tema besar yaitu pemimpin masa depan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. 大家好，我叫 Cecilia Egita Putri Artibra. 안녕하세요. 나는 Jenny Cahya Aurad입니다. Sampurasun, nami abdi Kayla Natania. Konnichiwa, watashi no namae wa Kenzo desu. Bonjour, je m'appelle Kevin Kendra Harya Kaidon. And my name is Stephanie Martanto. Perkenalkan, nama saya Leona Ruby Suwana Jaya. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek SAJ kami dengan tema yang kami ambil mengenai bullying. Di lingkungan rumah yang memiliki banyak anak-anak di sekitarnya, kerap terjadi bullying karena anak-anak sering melakukan kenakalan hingga bermain fisik dan ujungnya dapat bermunculan korban-korban dari bullying. Kami mengangkat tema bullying karena di daerah sekitar rumah kita, tepatnya di Jalan Nata Wijaya, RW 3, RT 3, Mungkurego, Bandung, banyak anak-anak yang melakukan bullying atau perundungan. Nah, bullying atau perundungan merupakan salah satu bentuk dari kenakalan remaja yang masih kerap terjadi. Hal ini disebabkan pada masa pubertas. Pada masa pubertas juga banyak remaja yang sedang mencari jati diri. Jika tidak diarahkan dengan benar, ada kemungkinan anak remaja tersebut dapat terlibat dalam tindakan yang masuk dalam kategori kenakalan remaja. Bullying memiliki 4 jenis. Yang pertama, verbal. Bullying verbal adalah jenis bullying dengan perkataan yang merendahkan dan menyakiti hati kawan. Yang kedua, ada bullying sosial. Bullying sosial dilakukan dengan cara gosip atau menyebarkan kebohongan tentang seseorang di sekitar kita maupun diri kita sendiri. Yang ketiga, ada bullying cyber yang dilakukan di internet dengan cara memberikan komentar-komentar negatif di suatu aplikasi. Yang terakhir adalah bullying fisik. Bullying fisik adalah bullying yang menggunakan kekerasan, contohnya menendang dan memukul. Bullying nyaeta suatu tindakan kekerasan pikeun nganyeungeuri korban. Salah sahiji contoh pikeun ngahindarkeun bullying nyaeta ngayogikeun pendidikan sareng konseling ngeunaan bullying. Bullying oge bisa lumangsung di mana wae. Kukituna kalau kudu merhatikeun nalika budak keur ngalakukeun kegiatan di luar imah. Sangkan barudak pulang ngalakukeun hal nu ngarugikeun orang lain. Nah, jika kita melakukan bullying, kita akan terjerat pasal yaitu
80 Undang-Undang 35 atau 2014, setiap orang yang melakukan perundungan akan dijerat pasal 76C Undang-Undang 35 atau 2014 yang berisi setiap orang dilarang melakukan menelantarkan, membiarkan atau melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Kita semua pasti memiliki hati nurani. Dalam masalah yang kita temukan, kita menyimpulkan bahwa perilaku bullying adalah bentuk hati nurani yang salah, karena tindakan bullying dilakukan secara kekerasan terhadap sesama yang sudah direncanakan. Pada masa modernisasi dan globalisasi, teknologi semakin berkembang pesat. Banyak orang yang menggunakan teknologi untuk mencari, mendapatkan, memberikan informasi, dan juga mendapatkan hiburan. Kita harus menggunakan teknologi dengan baik agar tidak menjadi dampak negatif, yaitu terjadinya bullying. At Monday, 6 May 2024, we asked for permission to go to Gita's neighborhood to do our interviews and counseling. After that, we went to our friend's house, Kayla Natania. We did our SIJ using a smartphone because a smartphone is easier to use than a laptop or tablet. At 7 May to 8 May, we did an interview to some parents at Gita's home environment about bullying. And when we're going to do our counseling at 9 May, we were using a digital camera for documentation. Nah, berikutnya solusi yang kami tawarkan untuk mengurangi terjadinya bullying di sekitar rumah saya adalah yang pertama, membagikan brosur dan poster pada masyarakat serta memberikan penyuluhan kepada orang tua mengenai bahayanya bullying. Kami memulai aksi kami pada tanggal Senin 6 Mei 2024 jam 16.00 atau dalam bahasa Mandarin Senin 5月6号星期日dan jam 16.00 atau 10 点. Pada hari itu kami meminta izin kepada Ibu RT untuk melakukan aksi kami di sekitar daerah tersebut. Lalu pada Selasa 7 Mei 2024 dan Rabu 8 Mei 2024 pada jam 13.00 kami atau dalam bahasa Mandarin Senin 5月7号星期二 dan Senin 5月8号星期三 jam 13.00 atau dalam bahasa Mandarin kami mulai melakukan wawancara kepada beberapa orang tua mengenai pendapat mereka tentang bullying. Nah, pada Kamis 9 Mei 2024 jam 9.30 kami melakukan aksi utama kami. Dalam bahasa Mandarin, tanggal tersebut disebutkan Senin 5月9号星期四 jam 9.30 atau
Xiaotian Pan. Di situ kami melakukan penyuluhan mengenai bahayanya bullying dan kami pun membagikan poster serta brosur kepada masyarakat yang kami temui di sekitar daerah tersebut. Manfaat dari kami melakukan aksi ini agar mengurangi terjadinya bullying di sekitar rumah saya dan mengedukasi orang tua serta anak-anak untuk tidak melakukan bullying kepada sesama mereka. Lalu kami juga membuat angket hasil wawancara kami dengan memberi 10 pertanyaan. Lalu jawabannya kami membuatnya menjadi nilai dari 1 sampai 5. Di sini angketnya yang pertama nilai pada soal. Nilai 1 ada 6 orang, lalu nilai 2 ada 4 orang, nilai 3 ada 15 orang, nilai 4 ada 10 orang, dan nilai 5 ada 45 orang. Jadi jumlah total nilainya ada 80. Lalu meannya adalah jumlah total data dibagi banyaknya data. Jadi 324 dibagi 80 sama dengan 4,05. Median adalah nilai tengah-tengah. Saat kami sudah menghitung, kami menemukan mediannya yaitu 5. Modusnya kami menemukan 5 karena nilai 5 sering muncul di tabel dan juga nilai yang banyak. Hasil refleksi yang kami buat adalah dari hasil pengamatan kami, banyak orang tua yang setuju untuk kami melakukan penyuluhan tentang bullying atau perlindungan. Kami sangat senang karena banyak orang tua yang mau ikut penyuluhan kami. Berikutnya kami akan menampilkan beberapa dokumentasi video kami saat mulai proses membuat SAJ kami. Kami dari kelompok 1 sedang merencanakan aksi yang akan kami lakukan pada esok sampai hari Kamis. Ya, aksinya kami akan melakukan wawancara kepada beberapa orang tua mengenai bullying. Lalu kami pada hari Kamisnya kami akan melakukan edukasi kepada orang tua yang telah kami wawancarai tentang penyuluhan anti bullying. Ya, hari ini yang dilaksanakan adalah kami ke mana dulu? Pertama akan ke TU untuk mengambil surat pengantar dari sekolah ke RT. Lalu kami akan pergi ke rumah RT untuk meminta izin atas aksi yang akan kami lakukan di lingkungan rumah saya. Give me your money. Memukul, menendang, menjabat, dan banyak lainnya. Lalu mengancam hingga menyakiti dengan kata-kata. Contohnya, sering menggunakan platform online untuk melakukan
telah membimbing kami selama